They're just gonna die along with everyone else in this airport if that bomb... And oh look, Nora finally stopped crying. Sit back away from the case, please! All right. Time. Shoot him now or everyone dies. Shoot him. God damn it, Ethan, do it now! Film ini menceritakan tentang seorang petugas keamanan bandara yang dipaksa oleh orang misterius untuk meloloskan sebuah bahan kimia berbahaya ke dalam penerbangan di malam Natal. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria berbaju hitam yang turun dari taksi online dengan membawa ransel di punggungnya. Ia pun kemudian meletakkan pistolnya di atas meja dan kemudian melakukan barter dengan pria ini. Namun setelah tasnya dibuka, pria ini justru muntah darah dan tewas. Lalu pria berbaju hitam ini kemudian membakar greenhouse tempat pria itu bekerja. Di sisi lain, terlihat petugas bandara bernama Ethan yang sedang beristirahat dengan istrinya yang bernama Nora. Mereka berdua pun kemudian berangkat kerja dan dalam perjalanan mereka juga sempat membahas tentang rencana mereka yang ingin segera mempunyai anak. Sesampainya di lokasi parkir, mereka pun turun dan berganti menaiki sebuah bus. Rupanya guys, Ethan pernah mendaftar polisi tapi gagal dan istrinya menyuruhnya untuk mencobanya kembali. Setibanya di bandara, Ethan dan istrinya segera bekerja di posisinya masing-masing. Di sana, Ethan bertugas sebagai petugas bandara. Pekerjaannya adalah menjaga keamanan di bandara dengan memeriksa penumpang dan bagasi untuk mencegah barang berbahaya masuk ke pesawat. Rupanya guys, Nora telah hamil dan mengandung anak kembar. Berita tersebut telah tersebar dan teman-temannya tahu ia adalah Nobel, teman kerja Ethan yang kini sedang sharing tentang anak. Karena Nora sedang hamil, Ethan meminta promosi jabatan untuk kenaikan gaji kepada atasannya. Namun tentu saja itu ditolak. Namun Ethan yang mempunyai jiwa pantang menyerah tetap berusaha untuk meminta kenaikan gajinya. Ethan pun kemudian diperintahkan oleh atasannya untuk berjaga di bagian pengecekan barang. Di sisi lain, terlihat di sebuah minibus seorang pria berkacamata yang sedang memantau CCTV bandara. Dan terlihat seorang pria juga dilakban di mulutnya. Para petugas bandara pun kini memulai pekerjaannya dengan memeriksa isi dari bawaan para penumpang. Take this. You're on the front lines now. We'll do that, you Lionel. Kembali ke scene, pria berkacamata sedang memberikan sinyal kepada rekan kriminalnya yang ternyata kini berada di rumah Nobel. Pria ini ingin menyandra keluarga petugas konvoir yang sebelumnya dipegang oleh Nobel. Namun ia salah sasaran karena sekarang posisi konvoir dipegang oleh Ethan. Ketika sedang memeriksa barang, seorang wanita protes karena merasa ada barang yang bukan miliknya. Dan hal itu kemudian dilaporkannya kepada Ethan. Dan ternyata itu adalah sebuah earphone. Dan tiba-tiba Ethan mendapatkan chat yang isinya menyuruh untuk memakainya. Dan hal itu merupakan pria berkacamata yang berada di dalam minibus. Dengan bantuan rekannya, kini ia tahu semua tentang Ethan. Rupanya guys, pria itu adalah seorang teroris yang menyelundupkan sebuah bom agar bisa diledakkan di pesawat saat terbang. Dan Ethan pun diancam bahwa pria itu akan membunuh Nora yang sedang hamil jika ia tidak mematuhinya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Elena yang merupakan seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembakaran greenhouse seperti di awal film. Setelah diperiksa, rupanya ia menemukan sebuah jam tangan yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah chip perekam. Namun sayangnya guys, jam itu telah rusak tapi Elena mempunyai teman yang bisa memperbaikinya. Karena merasa terancam, Ethan pun kemudian mengirimkan pesan bantuan melalui jam Androidnya. Namun karena pria berkacamata ini melihat semua CCTV bandara, tentu saja ia melihatnya dan menyuruhnya agar meletakkan jamnya di laci bersama dengan handphonenya. Di sisi yang lain, terlihat Elena yang sedang membetulkan jam yang rusak kepada seorang pria bernama Herschel. Menemukan sebuah informasi bahwa pemilik greenhouse yang meninggal merupakan buron yang selama ini dicari karena menjual senjata ilegal. Kembali lagi ke Ethan, pria tersebut rupanya hanya penjual jasa. Dan sekarang kliennya meminta dia untuk meloloskan kopernya dari petugas bandara. Rupanya dari tadi Ethan memantau seluruh penumpang di bandara yang kemungkinan besar sebagai pria yang berbaju hitam seperti di awal film. Akhirnya ia menemukan seorang pria bertopi yang sedang duduk santai sambil memakan gorengan.
Namun ketika memeriksa tas, tiba-tiba pria tersebut lenyap dari pandangannya. Dan secara tiba-tiba Ethan meluluskan pesan kepada William rekannya, namun pria bertopi itu dengan sengaja menabrak dirinya ke William. Dan William pun tewas seketika, dan ia pun mengambil kertas yang berisi pesan dari Ethan. Ethan yang tengah merenung dihampiri oleh pria bertopi ini yang merupakan seorang teroris. Dan benar saja, ia membuat William tewas dan pria ini memberitahukan jikalau Ethan tidak tunduk dengan perintahnya, maka sasaran selanjutnya adalah Nora. Dan memberitahukan bahwa pria bertopi merah akan masuk ke jalurnya dan Ethan harus meloloskan isi kopernya. Masalah pun kembali terjadi guys, karena bandara ramai akibat meninggalnya William. Ethan ditugaskan kembali ke detektor logam dan posisi Conveyor kini kembali diambil oleh Nobel. Dan jika pria bertopi merah datang dan tidak bisa diloloskan, maka keluarga Nobel atau Nora akan dibunuhnya. Ethan pun kemudian membuat kopi yang dicampurinya dengan alkohol yang akan ditukar kepada Nobel, dengan harapan Nobel pusing dan akan digantikan oleh Ethan. Karena bantuan dari teroris ini, atasannya pun menghampiri Nobel dan memulangkannya karena menemukan kopinya yang dicampur dengan alkohol. Akhirnya Ethan pun kembali ke posisi Conveyor. Dan kini pria bertopi merah sudah menaruh kopernya untuk diperiksa Ethan. Setelah melalui sensor terdeteksi bahwa itu merupakan bahan kimia yang berbahaya dan terdeteksi 98% berbahaya karena bisa meledak. Namun karena ancaman dari teroris itu, Ethan pun harus meloloskannya. Ethan yang mengetahui hal itu kemudian segera pergi ke toilet untuk muntah. Ia pun kemudian didatangi oleh teroris ini dan rupanya bahan kimia itu merupakan sebuah bom yang akan menewaskan 250 penumpang di pesawat saat malam Natal tiba. Teroris ini mengatakan bahwa ia hanya dibayar agar ini semua terjadi dan ia bukan pelaku dari ini semua. Kembali lagi ke Elena yang sedang menghubungi Badan Federal Keamanan karena menemukan bukti tentang adanya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kasus pembakaran di greenhouse sebelumnya. Namun mereka tidak begitu menganggap serius sebelum mereka mengetahui ada petugas dari bandara menelpon petugas medis dari bandara bernama Ethan. Ethan kini sedang menghabiskan waktu istirahatnya untuk makan bersama Nora, dengan mencoba seperti tidak terjadi apa-apa. Di sini Nora masih membahas soal keinginan Ethan yang masuk ke dalam akademi kepolisian. Namun Ethan pun kebingungan atas apa yang ia inginkan sekarang. Detektif ini menyelidiki kejanggalan tentang kasus di bandara tentang dugaan serangan jantung dari William. Tidak lama kemudian, tiba-tiba semua kegiatan di bandara dihentikan dan semua petugas diminta untuk kumpul di kantor. Karena adanya laporan polisi, mereka harus memeriksa ulang 50 koper secara acak dan tentu saja nama dari pria bertopi merah ini tidak ada dalam list. Ethan pun mengakalinya dengan mengganti nama orang yang ada di dalam list dengan nama pria bertopi merah agar ia terkena pemeriksaan dadakan. Nobel pun dipecat karena perbuatan Ethan yang memberikan alkohol ke kopinya, dan tentu saja pertemanan mereka pun akhirnya selesai. Teroris ini menanyakan kepada Ethan kenapa pria bertopi merah ini ikut dipanggil dalam pemeriksaan, dan kini Ethan berkhianat. Ia melepas earphone dan berlari menghampiri Nora. Namun teroris yang berada di dalam minibus dengan sigap membidik kepala Nora menggunakan AWM. 3 seconds to the wall with your brain. This isn't you. Not one word. You're just walking away? Teroris ini kemudian menghampiri Ethan yang berada di dalam kamar mandi dan terjadilah baku hantam karena Ethan mencoba berkhianat. Ethan pun kini mengambil senjata dari sakunya dan ditodongkanlah senjata itu dan memintanya agar snipernya menjauhkannya dari Nora. Namun bukannya menelpon, ia justru mengaktifkan bomnya dan akan meledakkannya dalam waktu 10 menit. Ethan pun kemudian berlari ke pria bertopi merah yang kini sedang diperiksa oleh atasannya. Teroris ini kemudian menyuruh Ethan agar menembak atasannya. Tentu saja Ethan tidak bisa. Lalu dengan cepat, pria bertopi merah ini langsung menusuk atasannya menggunakan sebuah pulpen. Ternyata guys, pria bertopi merah ini adalah korban juga. Sandra yang dari tadi di minibus merupakan pacar dari pria bertopi merah ini. Mereka berdua bekerja sama untuk menjinakkan bom dari arahan teroris ini. Dan dengan waktu yang tersisa 2 detik, bom pun akhirnya tidak jadi meledak. Kembali ke detektif yang sekarang masih dalam perjalanan menuju bandara. Ternyata pria yang dari tadi menyetir merupakan salah satu sindikat teroris tersebut karena laporan dari teman Elena bahwa agen dari badan yang asli sedang berangkat ke bandara. John Alcott, okay, home. Alcott is on his way to the station. Namun sayangnya guys, Elena justru dicekik dan ia pun akhirnya berhasil selamat.
Pria bertopi merah ini bernama Matteo yang diberikan arahan baru yaitu membunuh Ethan atau pacarnya akan dibunuhnya. Namun saat akan dibunuh, Ethan pun sadar dan terjadilah baku tembak dengan Matteo. Setelah terjadi baku tembak, seperti apa yang dikatakan oleh teroris, pistol yang ia bawa hanya cukup mengeluarkan 3 peluru saja. Lebih dari itu, ia akan meledak dengan sendirinya. Dan benar saja guys, pistol itu meledak dan Matteo pun akhirnya tewas. Elena kini sudah berada di bandara dan mencari keberadaan Ethan. Teroris ini mengejar Ethan yang membawa koper yang berisikan bom miliknya. Elena di sana kemudian menemukan bahwa ada ancaman di penerbangan Norvin dan menyuruh petugas agar menunda penerbangannya. Nora yang kemudian berusaha mencari Ethan pun harus kejar-kejaran dengan teroris yang berada di dalam minibus. Elena pun akhirnya menemukan Ethan dengan mayat dari Matteo. Tentu saja ia langsung curiga dan berusaha untuk menangkap Ethan. Namun Ethan melawan dan berlari mencari Nora. Ethan pun juga mendeskripsikan teroris ini memakai topi hitam yang sedang membawa bom. Akhirnya Nora dan Ethan pun bertemu, namun tak semudah itu guys, teroris itu rupanya sudah siap membidik mereka. Dan tiba-tiba pacar Matteo yang disekap rupanya membidik teroris ini menggunakan AWM. Dan ia pun menjelaskan bahwa teroris membeli 2 tiket dan tentu saja Ethan salah memberikan informasi kepada Elena. Dan kini teroris tersebut telah masuk ke pesawat dan siap untuk terbang. Dan Ethan pun kemudian mencoba untuk menjinakkannya kembali, karena jika mereka langsung menangkapnya, teroris bisa saja sewaktu-waktu memicu bom tersebut. Ethan pun dengan kemampuan maratonnya berlari mengejar pesawat yang sudah mulai lepas landas. Namun Elena sudah melarang pesawat agar tidak lepas landas. Nora pun akhirnya datang dan memberitahu Elena tentang Ethan yang sekarang mencoba untuk menjinakkan bom tersebut. Ya tentu saja guys, Elena menolaknya, namun karena Nora cerdas, Elena pun menuruti Nora. Singkatnya, Ethan pun sudah berada di bagasi pesawat dan berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Rupanya teroris itu mulai curiga karena ketika ia akan mengaktifkannya, remote-nya tidak berfungsi dan ia pun mengecek ke dalam bagasi pesawat untuk melihat kopernya. Teroris ini kemudian menembak Ethan, namun ia tidak peduli karena jika bom meledak, ia pun juga akan tewas. Pergerakan itu pun disadari oleh pilot dan melaporkan ada 2 orang bersenjata api di kokpit pesawat. Dalam keadaan terdesak, Ethan mendorong teroris ini ke dalam lemari kaca penyimpanan dan melontarkan salah satu bahan kimia yang berada di bom tersebut. Bahan kimia itu pun pecah dan asapnya mengelilingi teroris ini sehingga ia pun tewas. Setelah pesawat itu kembali mendarat ke bandara, Ethan pun langsung disambut oleh Nora dan diberikan pertolongan medis karena tembakan dari teroris yang mengenainya. Para polisi dan pemadam kebakaran kemudian mengelilingi pesawat itu untuk bersiaga. Elena pun berterima kasih kepada Ethan karena perbuatan heroiknya. Elena pun membantu Ethan untuk masuk ke dalam akademi kepolisian. 1 tahun kemudian, terlihat Ethan pergi berlibur dengan anaknya yang telah lahir dan kini ia bukan lagi petugas bandara dan sudah menjadi anggota kepolisian. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, beritahu kami di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.